hal-hal yang lain kami anggap tidak relevan maupun surat tuntutan tidak akan kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya. Kami tetap pada surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Berdasarkan tanggapan yang telah penuntut umum memberikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak segala pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa serta memutus perkara sesuai dengan suatu tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Demikianlah tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan pledoi dari terdakwa ke-6 terdakwa. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jakarta 9 April 2026, jaksa penuntut umum di tanda tangan. Terima kasih oleh. Jadi itu kesimpulan dari replik atau tanggapan terhadap pledoi para terdakwa yang barusan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada intinya jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan dari para terdakwa dan secara khusus menggarisbawahi bahwa 5 terdakwa lain, terdakwa 1 sampai 5 selain Mbak Sony, CPU berpendapat bahwa di dalam pledoi mereka tidak meminta keringanan atau penugasan dari tuntutan, sehingga jaksa penuntut umum menganggap bahwa mereka menerima tuntutan yang disampaikan oleh CPU. Ini sudah berlangsung ya, kalau terima konek ke MK ya. Sudah sehat ya? Ya, tadi oleh hukum sudah dibacakan. Pada pokoknya tetap pada tuntutannya gitu umum ya. Jadi gimana kalau mengajukan tanggapan balik? Baik yang mulia dari terdakwa kami yang menangani sudah pernah juga Apa gitu ya? iya ya itu ya jadi itu dapat Kamis tanggal 16 April 2023 tanggapan dari bulan Maret ya Ya, kita siang ini. silakan Ya, kita sudah siap-siap. dan baru siap semoga lah saya itu ada di sini jangan mundur ya gitu ya Ya. jadi kita akan selesai dan sudah selesai sebelumnya lagi harus sehari aja kalau berjalan nggak berantem kan Ya, tes sudah siap kan siap ya. Mau izin yang mulia, karena replik dari ke-6 terdakwa ini substansinya pada intinya sama, jadi kami baca dari basic itu bersamaan aja, secara tidak umum dibaca. Iya. berantem pak Ya. nggak berantem ya sama pada pelajaran Masih yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, replik atas pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Asep bin Sarikin, terdakwa Ardian Konstantin bin Ali Abid, terdakwa Andi Mualim Lempo Aziz, terdakwa Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa Muhammad Rivaldi, dan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Loni dan penasihat hukumnya. Pertama-tama mari kita membaca puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan persidangan dalam perkara ini. Itu perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menepi nota pembelaan pledoi dari para terdakwa, yaitu terdakwa 1 sampai terdakwa 6, dan pledoi dari penasihat hukum para terdakwa. Majelis Hakim yang kami muliakan, setelah kami mendengar, membaca dan mencermati secara seksama
pembelaan untuk pleno yang disampaikan oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya, maka kami akan menanggapi pembelaan tersebut sebatas terkait pembuktian di dalam persidangan. Fakta-fakta hukum yang kami anggap sangat signifikan dalam perkara ini serta analisa yuridis yang telah diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa. Hal ini penting agar perkara ini dapat diputus secara adil oleh majelis hakim yang mulia sesuai dengan bukti yang sah yang telah disampaikan penuntut umum di dalam proses persidangan ini. Bahwa adapun pembelaan yang disampaikan secara pribadi oleh masing-masing terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa, sehingga akan kami tanggapi secara bersamaan dalam tanggapan ini, yaitu sebagai berikut. Tanggapan penuntut umum atas kesimpulan fakta hukum pada nota pembelaan penasihat hukum para terdakwa bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya penuntut umum telah menguraikan terkait fakta-fakta hukum tersebut dalam surat tuntutan nomor register perkara nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2006 berkaitan dengan adanya perbedaan kait fakta hukum yang penuntut umum menguraikan dalam surat tuntutan dengan fakta hukum yang diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa uraikan dalam nota pembelaannya akan penuntut umum tanggapi pada pokoknya sebagai berikut yang kami bacakan yang mulia pada intinya sampai dengan kami. B. Tanggapan penuntut umum atas analisa yuridis pada nota pembelaan dan hukum para terdakwa dan terdakwa pada pokoknya bahwa adapun terkait dengan analisa yuridis yang telah penasihat hukum uraikan dalam nota pembelaannya, penuntut umum akan mengerti yaitu sebagai berikut. Bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali di sini, persidangan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan bunyi pasal 361 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berbunyi, perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili dan harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tentang klarifikasi yang dihadirkan penuntut umum di luar berkas perkara, menurut kami argumen penasihat hukum tersebut keliru karena berdasarkan pasal 160 ayat 1 C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP nyatakan dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara sedang atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi yang kami hadirkan dari luar berkas perkara yaitu diantara saksi Sudrajat Alian Jaya, saksi Bambang Adeadi, saksi Yosi Anwar, dan saksi Atta Mimi. Keterangannya sangat relevan dengan perkara ini dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran material dan untuk memperjelas fakta-fakta yang sebenarnya. Selain itu, keterangan dari saksi yang kami hadirkan keterangannya cukup mengejutkan atau surprise dividend sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh kecuali bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Ini dengan persidangan yang mulia. Untuk selanjutnya, menurut kami ada yang menarik di sini yaitu waktu para terdakwa Asep bin Tarikin, terdakwa Ardian Prasetyo bin Alim Ardi, terdakwa Andi Mualim Reswandi, terdakwa Alexander Maulana bin Mursalin dan terdakwa Muhammad Rifaldi. Pada saat membacakan dari masing-masing pribadinya pada persidangan hari Kamis tanggal 2 April 2021 yang lalu, pada intinya terdakwa Asep bin Tarikin, terdakwa Ardian Prasetyo bin Ali Hamdi, terdakwa Andi Mualim Reswandi, terdakwa Alexander Maulana bin Mursalin dan terdakwa Muhammad Rifaldi
sama sekali tidak membantah surat tuntutan penuntut umum atau meminta permohonan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, melainkan terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 secara tidak langsung menurut kami telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan memohon kepada majelis hakim untuk meminta keringanan hukuman. Kesimpulan, majelis hakim yang akan muliakan, tim advokat dan terdakwa yang kami hormati dan punya sidang yang kami hormati, demikianlah jawaban penuntut umum atau replik yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan advokat terdakwa. Sedangkan